Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir, dan semoga kedatangan kita menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan lanjut pembahasan tentang adab-adab berdoa. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara penyebab dikabulkannya doa, yaitu orang-orang yang mendekat ke Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Barang siapa yang memperbanyak dirinya beramal dengan amalan yang tidak diwajibkan Allah, hanya dianjurkan, semakin kuat dia mendekat, maka Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi dalam hadis qudsi, Allah akan mendengarkan apapun yang dia minta. Allah kabulkan semua permohonannya. Kalau dia meminta perlindungan, Allah lindungi dia. Itu orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wali-wali Allah kalau berdoa itu Allah kabulkan karena kedekatan mereka. Imam Syafi'i dalam satu riwayat pernah diundang oleh satu keluarga untuk mensalatkan jenazah dan mendoakan jenazah. Ternyata Imam Syafi'i ketika berdoa dengan sangat sederhana, pendek. Kira-kira bahasanya, Imam Syafi'i berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau ampunkan jenazah ini, Engkau tetap maha mulia. Kalau Engkau pun menyiksa jenazah ini, kemuliaanmu tidak turun, tidak jatuh. Engkau ampunkan, Engkau pun yang tetap mulia. Engkau siksa jenazah ini, Engkau pun tetap mulia. Artinya tidak berpengaruh dengan mengampunkan, menyiksa. Tidak ada pengaruh apapun kepadamu ya Allah. Engkau tetap yang maha agung. Kalau begitu ya Allah, kenapa Engkau harus menyiksanya? Begitu perkataan Imam Syafi'i. Jadi kalau ampunkan boleh, siksa boleh, Engkau tetap Tuhan kami yang maha agung. Dengan begitu ya Allah, kenapa Engkau harus menyiksanya? Kenapa harus memilih siksa dibandingkan mengampunkan? Jadi setelah itu selesai doanya. Imam Syafi'i pulang. Lalu kemudian keluarga ini merasa, kok begitu, cuma biasanya doa akan berpanjang-panjang kan. Pokoknya sampai berbusa mulut kadang-kadang berdoa kan, berbuih kadang-kadang, habis. Orang angkat tangan sudah 2 kali turunkan tangan, belum angkat, biasanya kan begitu. Imam Syafi'i doa singkat. Keluarga merasa tidak enak. Lalu kemudian mereka merasa kok cuma begini doanya dari seorang imam besar begini kan. Lalu kemudian malamnya di antara ahli keluarga ada yang dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata jenazah diampunkan Allah.
berkat doa dari Imam Syafi'i. Ya. Pada doanya cuma memohon keridaan Allah. Ya Allah, kalau engkau siksa tidak pengaruh bagimu, engkau ampunkan juga tidak pengaruh bagimu. Kenapa engkau harus memilih siksa dibandingkan mengampunkan? Ampunkanlah ya Allah. Begitu doa seorang hamba, seorang wali Allah, diampunkan Allah. Itu orang kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau dekat dengan Allah, selalu tahajud, selalu salat, sedekah, macam-macam, ketika tangan ini terangkat di hadapan Allah, Allah akan memperhatikan lebih daripada perhatian kepada hamba-hamba yang biasa-biasa saja mendekat kepadanya. Ya. Baik, itu di antara kelebihan beramal saleh, mempermudah untuk dikabulkan doa. Kemudian adab berikutnya yaitu ketika berdoa, sebelum memulai doa, istihbab istiqbalil qiblah inda doa. Disunnahkan kalau berdoa menghadap ke kiblat. Ya. Ini kalau kondisinya kita tahu ke mana arah kiblat. Kadang-kadang kan kita ada di daerah-daerah, di tempat-tempat yang kita tidak tahu mana arah kiblat. Dalam pesawat, dalam mobil, di tengah laut, kita tidak tahu arah kiblat, terdampar di hutan, maka silahkan kemanapun, ke arah manapun Allah ada. Ini kalau tahu arah kiblat, disunnahkan menghadap ke kiblat. Kiblat ini itu letaknya di bumi, tapi garisnya menjulang sampai ke langit. Makanya seluruh ulama fikih mengatakan kalau kita menghadap di udara itu tetap menghadapnya ke arah. Jadi kalau kiblat di sini di Makkah, garis kiblat ke atas itu bersambung dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'murnya masjidnya para malaikat bersambung ke sana, garis lurusnya ke sana. Jadi kalau kita di udara itu menghadapnya ke garis itu. Jadi jangan sampai sembahyang nungging ke bawah apa yang minta kiblat miu. Itu yang harus kita fahami. Jadi kita di atas kiblat, tapi masa kita nungging ke bawah? Enggak usah. Kita di bawah bumi, cari saja arah kiblat, enggak mesti harus menghadap ke atas begitu, tidak. Kiblat ini pusat bumi. Allah jaga kiblat, Allah jaga bumi. Putaran-putaran orang yang tawaf menyeimbangkan bumi. Sebutan nama-namanya, ya, ketika disebut namanya, orang menyebut-nyebut nama Allah sekitaran kiblat, disitulah Allah tetap jaga bumi. Ya, karena nanti hari kiamat pasti terjadi ketika tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Kata Rasulullah, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai yang tertinggal cuma syirarun nas, yang tertinggal cuma manusia yang paling buruk akhlaknya, dan tidak ada lagi yang menyebut Allah, Allah. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti waktu kiamat ya semuanya hancur. Kemungkinan besar kiblat pun karena tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, Allah cabut, hancur bersertaan dengan kiamat. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu kalau ada cerita-cerita yang berkembang nanti kiblat akan terbang sebelum kiamat, dia terbang menuju ke langit. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Karena ceritanya yang cerita bahwa kiblat itu nanti dicabut menjelang kiamat, dicabut kemudian terbang. Nanti orang-orang mukmin berpegangan pada kain kiblat itu. Allah alam, ya, apa betul atau tidak, tapi saya tidak menemukannya. Ya. Apalagi waktu itu enggak ada lagi yang tinggal, mukmin enggak ada lagi, tinggal yang layak melihat azab. Karena yang diberikan kiamat hanya yang layak mendapatkan azab. Semuanya meninggal, yang mukmin meninggal. Hadis Nabi menyebutkan sebelum terjadi kiamat, Allah kirimkan angin, maka dia masuk ke dalam seluruh jantung, dada setiap mukmin, semua meninggal, semua mukmin meninggal. Allah alam apa yang dimaksud oleh Nabi dengan angin, Allah alam. Tapi dalam hadis disebutkan anginnya datang sepoi-sepoi, wangi, lalu membuat semua mukmin meninggal. Jadi yang tertinggal hanya yang ahli maksiat, yang baik-baik semua meninggal. Maksudnya tidak akan diizinkan melihat kiamat, karena kiamat itu siksa.
Begitu kata Nabi SAW. Nah, kita disuruh menghadap kiblat, ya. Dan ini bukan bermakna kita menyembah Kaabah, tapi kita sebenarnya hanya menjadikan Kaabah sebagai fasilitas untuk taat. Jadi kalau Allah suruh sembah itu, ya sudah, kita sembah itu. Berarti bukan itu yang menjadi sembahan kita, tapi karena taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang suruh malaikat sama iblis sujud kepada Adam itu Allah, bukan Adam yang suruh. Jadi bukan Adam yang mengatakan kepada iblis, iblis sujud di sini, enggak begitu. Allah yang suruh kepada iblis sujud pada Adam. Sujud pun bukan sujud salat, sujud penghormatan. Iblis melawan. Yang dia lawan bukan Adam, Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia dikeluarkan dari surga. Jadi orang-orang liberal hari ini menuduh kita ketika menghadap kiblat, kemudian berputar di Kaabah, mereka mengatakan bodoh sekali orang Islam ini, ya, menyembah batu hitam. Katanya menyembah batu hitam. Itu orang-orang liberal, Pak. Dulu ada satu orang di sini, ya, salah satu dosen di sini, sekarang sudah melarikan diri, ya, sudah ditaubatkan, entah sudah taubat, entah belum, sudah melarikan diri. Ya begitu, di dalam Facebooknya orang Islam ini menyembah batu hitam, berputar di batu hitam. Ken hai bangai, begitu kita bilang. Bukan hai bangai, kami bukan menyembah batu hitam, karena Allah yang suruh, kami sembah Allah, kami taat apapun yang Allah suruh kami lakukan. Seandainya Allah suruh tengkurap di bawah batu hitam, kami tengkurap. Sami'na wa ata'na. Kita mengungkapkan cinta bukan ke batu hitam, bukan ke Kaabahnya. Kita mengungkapkan cinta kepada Allah. Cuma karena Allah suruh ke sana, ya kita hadapkan ke sana. Sama ketika orang berbicara dengan HP dengan orang yang dicintainya. Ini misal seorang suami ditugaskan ke Papua sudah 4 bulan enggak pulang-pulang, Pak. Contoh, itu rindu sama istrinya. Jadi waktu pegang HP ini, Pak. Nah, ini pegang HP kan, bicara sama istri. Itu yang nanti terakhirnya sebelum berpisah, yang dicium istri apa HP? HP kan? Diciumnya HP ya. Ya selamat tinggal ya adik, jaga diri baik-baik ya, jangan selingkuh lagi ya. Pokoknya jangan sampai abang dapat begini. Yang dicium HP atau istri? HP. Lalu orang lihat dari jauh, kapungo abangnya ini udah cium HP. Enggak, dia melampiaskan cinta ke istrinya. Cuma karena HP di depannya, ya HP lah jadi sasarannya. Itu ibaratnya. Nah, jadi Kaabah Allah yang jadikan sebagai bentuk taat. Dalam doa pun disuruh menghadap ke Kaabah. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi. Jadi bukan hanya sekedar suruhan biasa. Nabi itu kalau mau berdoa menghadap ke kiblat. Di antara hadisnya, hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, istaqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah. Rasulullah itu menghadap ke Ka'bah, fada'a, barulah beliau berdoa. Ala nafarin min Quraisy. Ya, jadi beliau itu berdoa kepada beberapa orang dari suku Quraisy yang kafir, yang selalu menghina Nabi, memusuhi umat Islam. Di antaranya adalah beliau mendoakan kehancuran bagi Syaibah bin Rabi'ah, wa Atabah bin Rabi'ah, wal Walid bin Atabah, wa Abi Jahal bin Hisham. 4 orang didoakan oleh Nabi karena Nabi melihat ini orang sudah kelewatan, ya, jadi memusuhi Nabi kelewatan. Nama-nama yang 4 ini, Pak, didoakan Nabi supaya mereka mendapatkan sesuatu yang layak, yang dihukumi oleh Allah. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi berdoa? Tidak lama, fa ashhadallahu laqad ra'aitahum sar'a qad ghayyarathum asy-syam wa kana yawman har. Ternyata dalam perang Badar 4-4-nya terkapar, mati dalam perang Badar, dan jasad mereka sampai kering, terkapar di atas tanah, jasad mereka sampai kering dipanaskan oleh
matahari. Jadi membusuk begitu, Pak. Enggak ada yang peduli. Ini Nabi mendoakan empat-empatnya semuanya seperti yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mau dikasih tahu di sini bahawa Nabi sebelum berdoa menghadap ke kiblat. Lalu kemudian dalam hadis yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lamma kana yauma badrin, ketika juga terjadi perang Badar, nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin, Nabi melihat jumlah kaum musyrik. Jadi kan waktu perang Badar itu kaum musyrikin wahum alfun, jumlah mereka 1000 orang, wa ashabuhu 319, sedangkan sahabat-sahabat Nabi cuma 319 orang, harus melawan 1000 orang. Berarti satu orang paling kurang harus membunuh sekitar 3 orang. Satu orang sahabat baru mau menang, logikanya baru bisa menang, satu sahabat harus membunuh 3 orang kafir. 319 lawan 1000. Lalu kemudian fastaqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Ketika melihat keadaan itu, Nabi langsung menghadap ke arah kiblat. Summa madda yadayhi, lalu dia angkat tangannya, faja'ala yahtifu bi rabbih, lalu beliau memohon kepada Allah. Apa kata beliau? Allahumma anjis li ma wa'antani. Ya Allah, sekarang nampakkanlah janjimu kepada aku. Apa janji Allah? Allah mengatakan Allah akan tolong pasukan Badar, Allah akan tolong, Allah akan hancurkan kaum musyrikin. Benar-benar Badar benar-benar dimenangkan oleh kaum muslimin. 300 melawan 1000. Heran kaum musyrikin. Makanya dendam yang sangat membuat mereka menyusun rencana kembali menyerang. Terjadilah perang Uhud. Nah, di sana perang Uhud itu nanti kalah. 70 orang syahid. Kenapa perang Uhud kalah? Bukan kaum muslimin tidak berani dan tidak kuat, tapi ada satu pelanggaran, yaitu tidak taat pada Nabi. Nabi sudah bilang pasukan pemanah Ar-Rumaj, pasukan pemanah itu berdiri di bukit Ar-Ruman, yaitu sekarang kalau di umrah itu dikasih nampak mana tempat berdiri pemanah itu di Gunung Uhud. Berdiri di situ 50 orang, jangan ada yang turun. Mau menang, mau kalah, jangan ada yang turun sampai kusuruh turun, baru turun. Itu wasiat Nabi. Ternyata begitu pasukan sudah mulai menang, orang kafir meninggalkan hartanya, ghanimah, orang yang di bawah itu sudah mulai mengambil bahan-bahan yang ditinggalkan oleh orang kafir. Orang yang di atas, yang pasukan pemanah, enggak tahan, Pak. Mungkin mereka berfikir, mangat dah mium. Enak kali yang di bawah udah rebut-rebut, kita dapat apa nih kalau berdiri di sini? Disitulah nafsu mulai memasuki mereka. Turunlah mereka. Begitu turun dilihat oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam. Diputarlah pasukan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini memang ahli perang. Diputar pasukan, diserang dari belakang, enggak ada lagi pemanah. Jadi enggak ada lagi yang menghadang, dihancurkanlah dari belakang. Disitulah porak-poranda kaum muslimin. 70 orang dibantai habis, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kita ini kalau tidak taat pada Nabi, tetap ada sesuatu yang terjadi pada kita. Tetap. Karena Allah sudah mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ada perkara yang kita tidak taat, pasti sesuatu terjadi pada kita. Apakah kesusahan hidup, ataukah kita akan dirugikan di dunia bersambung dengan kerugian di akhirat. Kan Rasulullah sudah mengatakan, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada aku, dia telah taat kepada Allah. Makanya itu diambil ibrah oleh para sahabat. Ternyata satu saja permasalahan kita tidak taat ke Nabi, hancur kita. Semenjak itu sahabat selalu memenangkan peperangan. Memenangkan peperangan karena cintanya, taatnya pada Nabi. Apalagi setelah Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam, makin kuat. Khalid bin Walid ini memang panglima yang tiada rasa takut, Khalid ini, dan dia punya taktik perang yang luar biasa. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, jadi sunnah
menghadap ke kiblat kalau kita mengetahui ke mana arah kiblat. Kalau begitu, berdoa tidak menghadap kiblat juga boleh, tapi di waktu-waktu atau tempat-tempat yang kita tidak tahu ke mana arah kiblat. Jadi jangan sampai gara-gara cari arah kiblat enggak jadi berdoa. Baik, itu yang adab berikutnya. Kemudian apalagi yang disunnahkan sebelum kita melafazkan kalimah-kalimah kepada Allah dalam doa kita? Istihbab raf'ul aidi inda doa. Disunnahkan mengangkat tangan. Disunnahkan mengangkat tangan. Secara umum jumhur ulama itu mengatakan sunnah hukumnya mengangkat tangan ketika berdoa. Tangan ini diangkat sebagai bahagian perjuangan kita berharap dari Allah. Dan sekaligus Allah melihat bahawa kita telah merendahkan diri dengan bermohon. Jadi kan orang kalau minta lekepeng, kerana urungnya, misalnya orang taruh tangan di sini, jopeng acu, nggak nampak dia minta uang, kan terkesan sombong kan, jopeng acu, nggak ada, pengemis nggak ada, jopeng nggak ada, pasti ketuk-ketuk jendela mobil, Nabi bacun. Ini tangan ini menunjukkan dia merendahkan diri, berharap semoga diberi. Jadi ketika kita menadahkan tangan, Allah paling senang. Kenapa? Karena engkau tahu bahwa engkau hamba, dan engkau tahu akulah rajamu, akulah Tuhanmu. Orang kaya saja, kalau sudah kita ngemis-ngemis, orang kaya ni di dunia, kita ngemis-ngemis, padahal kita punya uang juga, cuma kita ngemis, kita antarkan proposal, kita bicaranya masuk ke kantor, tunduk-tunduk kan, tanda assalamualaikum, ketuk pintu pun enggak boleh keras, nanti diusir langsung orang kaya. Ketuk pintu pelan, masuk, tunduk-tunduk, lalu kemudian duduk di hadapannya, jaro-jaro melipat ke di atas meja, melipat begini, kayak anak SD lipat, kan? Itu sudah tu, kasih proposal, bicara baik-baik, kita katakan meno abang dah, itu sudah mulai abang dah tu, kalau sudah main proposal tu. Begini abang dah, nanti kalau enggak diterima baru berubah menjadi abang Dajjal. Waktu sebelum kalau diterima abang dah, meminta abang dah, itu sudah mulai keluar kalimat kanda, abang dah. Lalu kita memuji-mujinya, menyokondron kalau bukan bapa, enggak ada. Sebelumnya enggak ada yang kasih-kasih. Semenjak bapa duduk di sinilah banyak dikasih-kasih. Kalau bukan bapa, apalah daya kami. Itu dah mulai itu, kita puji, kita mulai menyodorkan proposalnya. Jaruhkan mana Pak? Jaruhkan proposal. Itu Pak, orang kaya dipuji sudah cukup, enggak peduli dia berapa, padum perle, deken, udah. Itu orang kaya Pak. Jadi menadahkan tangan itu merendahkan diri agar kita tahu posisi kita hamba, bermohon kepada Allah yang menjadi raja kita, Malikal Mulki, rajanya di raja. Makanya sunnah mengangkat tangan, walaupun nanti bapa ibu mungkin pernah dengar enggak ada sunnahnya angkat tangan, itu di beberapa tempat saja. Secara umum sunnah, dan banyak sekali hadis yang menyuruh angkat tangan. Di antaranya yaitu cerita Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seorang musafir yang sudah kusut masai, dia sudah berpeluh capek di tengah padang pasir, lalu dia bermohon kepada Allah. Sebelum dia bermohon, dia fayamuddu yadaihi, dia angkat tangannya kepada Allah. Nabi menceritakan itu, Nabi mengatakan orang ini angkat tangannya kepada Allah. Nabi enggak bilang ini enggak boleh angkat tangan, tapi Nabi mengatakan orang ini angkat tangannya. Barulah dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Namun hadis ini nanti ceritanya doa orang ini ditolak. Kenapa ditolak? Kata Nabi, pakaian yang dia pakai dibeli dari yang haram, piringnya dibeli dari yang haram, gelasnya dari yang haram, lalu kemudian dia makan dalam perutnya makanan haram, minumannya minuman haram. Fa anna yustajabu lizalik, bagaimana Allah mau terima doanya? Itu ujung cerita. Tapi Nabi ingin mengatakan dia angkat tangan. Para ulama mengatakan hadis sahih ini, hadis riwayat Muslim, menunjukkan Nabi memang menceritakan adanya angkat tangan. Kemudian hadis kedua dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah berkata, innallaha hayyun karimun. Allah itu maha pemalu, Allah itu pemurah, Allah itu yastahyi iza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi. Kalau seorang hamba mengangkat tangannya kepada Allah, Allah malu sekali. Kapan malunya? Yaitu ayyaruddahuma sifran khaibatain. Ketika seorang hambanya mengangkat tangannya, di situ Nabi mengatakan mengangkat tangannya. Allah malu kali kalau tangan kita sudah terangkat, lalu ketika tangan itu kembali ke atas paha, dia kembali dengan tangan kosong. Allah malai dan tahan. Maksudnya enggak akan mungkin Allah tidak memberinya. Allah itu punya segala-gala. Masa yang yang hamba minta sedikit, tiba-tiba pas balik tangan itu tangan kosong, enggak ada bawa apa-apa. Allah malu. Jadi maksudnya Allah akan tetap memberikan hasil doa kita selama tidak ada penghalang doa. Jadi kalau Allah sudah mengatakan lung malaikat menyuhana lunju, ini kan kalau orang yang kaya beriman, ada orang yang datang minta uang 2000, dia punya perasaan malai. Dia mengatakan ke istrinya, apakah nak kajuk? Kenapa enggak kasih? Malulah kita, lihat keadaan kita hari ini bagaimana. Masa 2000 dikasih, dia minta enggak kasih. Memalai. Benar malai. Enggak dimarahinya istrinya, Pak. Tapi yang lebih sering kadang-kadang isteri marahi suami. Apakah nak kajuk? Kerit ke inang kerit ke anak kerit ke orang lain kerit, kata isteri. Begitu, Pak. Itu perkataan isteri sebelum isteri minta cerai. Setelah itu baru minta cerai. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang kaya saja gengsi kalau ada orang minta 5,000 enggak kita kasih. Itu orang kaya, Pak. Nanti menjelang 2024 banyak orang kaya tiba-tiba masuk ke kedai kopi, langsung kemudian, oh dah saya bayar, satu kedai kopi ni saya bayar semuanya. Dibayar semuanya, Pak. Semua kopi pancung, kopi penuh, anak kopi dibayar mendum. Waktu enggak terpilih dia balik lagi ke kedai kopi itu. Pak pengke oi. Nah, begitu kan orang kaya, Pak, kalau sudah harap itu enggak peduli, kasih-kasih, gengsilah dia. Foto udah di mana-mana nempel, tertulis nomor. Tiba-tiba masuk ke kedai kopi, orang tunjuknya calon, dia bayarlah semuanya. Itu saja manusia gengsinya minta ampun kalau orang minta bayar. Allah pemilik, lillahi mulkus samawati wal ard. Allah memiliki langit dan bumi. Apa beratnya bagi Allah kalau memberi? Yang kita minta itu kecil sekali bagi Allah. Sampai Nabi mengatakan apa? Kalau berkumpul jin dan manusia dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, lalu setiap jin dan manusia diberi kesempatan meminta sesuatu yang paling hebat, mau minta apa? Istana dan seluruhnya. Silakan satu persatu minta. Kata Nabi, dikabulkan Allah semuanya. Setelah dikabulkan, yang keluar dari sisi Allah hanya setetes air di tengah samudra. Yang keluar dari diri Allah hanya setetes air di tengah samudra. Jadi bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa beratnya bagi Allah? Kita minta apa paling? Ya Allah, berikanlah aku al-fad. Berikan aku al-fad, ya Allah. Sabar mendem. Kecil bagi Allah kan. Kita yang capek cari uang beli, cuma kita enggak mau minta. Kita kurang yakin sama Allah, lebih milih untuk cari sendiri daripada minta. Makanya mempangpokan kita apa? Cari uang, coba minta sama Allah. Allah bisa beri. Bisa Allah beri tanpa harus meminta. Tanpa harus berusaha. Cuma kita enggak minta. Padahal Nabi sudah bilang, mintalah pada Allah walaupun tali sandalmu yang putus, minta sama Allah. Tali sandal putus, minta ganti sama Allah. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makin banyak minta, makin sayang Allah sama kita. Makin banyak minta, makin sayang. Jadi jangan kira begini, hana mangan, enggak enak minta itu terusan. Malulah kita. Kemarin sudah minta ini, minta itu sama Allah. Itu sifat itu boleh pelihara sesama manusia. Jangan banyak kali minta. Kalau sesama manusia. Tapi jangan minta, jangan buat begitu dengan Allah. Allah makin banyak diminta, makin senang. Makanya Nabi mengatakan, Allah malu sekali kalau tangan hamba sudah terangkat tapi pulang dengan tangan kosong. Ini hadis menunjukkan adanya sunnah mengangkat tangan. Lalu kemudian dari Abi Musa al-Asy'ari, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi kalau berdoa, summa rafa'a yadayhi, beliau mengangkat tangannya. Wa ra'aitu bayad ibtai, dan aku melihat putihnya ketiak beliau. Berarti sudah tinggi kali ini diangkat tangan oleh Nabi. Ya, hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau la yarfa'u yadayhi fi syai' min du'a'ihi illa fil istisqa wa innahu yarfa' hatta yura bayadha ibtai. Nabi itu kalau berdoa di waktu istisqa, meminta hujan, beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai nampaklah putihnya ketiak beliau. Kenapa bisa nampak ketiak? Karena dulu Pak jubah itu bolong di sini nih, dari sini ke paha ni, ya, ini bolong. Ya. Model jubah hari ini kan mulai pakai lengan, Pak. Dulu ini lepas nih. Makanya ketika diangkat otomatis jubah lengan turun, nampaklah ketiaknya. Cuma semua hadis menyebutkan putihnya ketiak Nabi. Kita kalau tinggi-tinggi angkat, maka akan ada hadis hitamnya ketiak itu. Orang enggak semangat lagi berdoa. Nabi putih sekali, Masya Allah. Semua sahabat mengatakan sampai nampak putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, ketika melempar jamarat, ini hadis yang panjang, Nabi juga mengangkat tangannya menghadap kiblat, rafi'an yadayhi yad'u. Jadi ketika beliau melempar jamarat, habis jamarah al-ula, beliau berhenti, angkat tangan, berdoa. Nanti masuk ke jamarah al-wusta, kemudian al-aqabah, kemudian al-wusta, itu semuanya angkat tangan. Ini menunjukkan bahawa angkat tangan, Nabi pernah melakukan angkat tangan. Waktu wukuf di Arafah, Nabi juga angkat tangan. Lalu hadis dari Ibnu Umar yang mengatakan bahawa Nabi mengangkat tangannya lalu berdoa, lalu berkata, Allahumma inni abra' ilaika mimma sana'a Khalid. Nabi pernah angkat tangan lalu berdoa, ya Allah, aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Ini apa nih? Kenapa Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Rupanya di balik hadis ini hadis Bukhari, Khalid bin Walid itu pernah dalam satu perang, ada musuh yang sudah terkapar, didatangi oleh Khalid. Jadi mau diputuskan lehernya. Kalau dulu kan perang itu memutuskan leher biasa. Rupanya orang ini ketika melihat Khalid, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Khalid, apa pura-pura syahadat, disikat Khalid, Pak, putus leher, mati. Terdengar cerita itu ke Nabi. Nabi memarahi Khalid. Kata Khalid, tidak ya Rasulullah, dia hanya pura-pura untuk menyelamatkan nyawanya. Kata Rasulullah, dari mana engkau tahu dia pura-pura? Bukankah dia telah bersyahadat dengan nama Allah dan Nabi? Kenapa engkau bunuh? Disitulah Nabi berdoa, ya Allah, aku tidak tanggung jawab terhadap si Khalid ini, ya Allah. Urusan draw dengan Khalid ini, ya Allah. Begitu kata Nabi SAW. Makanya kita kalau berhadapan dengan orang yang sudah menyebut nama Allah, itu hati-hati. Kalau dia sudah sebut nama Allah masih kita siksa, berarti kita telah menantang backingnya dia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangkap orang, kita pukul, dia menyebut astagfirullah, ya Allah, dia sebut nama Allah, dia menyerahkan dirinya kepada backingnya Allah, lalu kita tetap membunuhnya. Tunggu, datang nanti Allah, dialah yang akan menghabisi kita. Maka jangan coba-coba dengan orang-orang yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktu di Syria, saya lihat langsung videonya, Pak, dikubur. Jadi Syria itu kan terjadi perang saudara lama, Pak, karena fitnah di antara sesama mereka, timbul fitnah sehingga terjadi perang. Maka kita betul-betul harus jaga persatuan, Pak. Jangan gara-gara urusan kunut subuh tak mempaki gara-garanya. Ini enggak boleh lagi sebenarnya orang-orang memanas-manasi dalam urusan khilafiyah. Jangan gara-gara tarawih 8 dengan 20 langsung angkat perang. Ini bangai ini but bangai ini. Ya, orang enggak salat tarawih, senang aja di kedai kopi. Santai aja. Kita yang sama-sama tarawih, pegah ke dia. Yang kunut tidak kunut, pegah ke dia. Nah, ini memanas-manasi, ini yang paling bahaya. Makanya mukmin ini kita saudara. Di Syria itu karena Bashar al-Assad itu dia punya pemahaman Syiah, sedangkan rakyat Syria sebahagiannya adalah orang-orang Sunni, Ahlus Sunnah. Sebagian lain itu Syiah. Karena rezimnya dikuasai Syiah, pada waktu itu terjadilah peperangan antar warga, dan itu berlarut-larut sampai hancur Syria, ditambah dengan provokasi dari Amerika.
Itu saya lihat di salah satu tayangan YouTube, langsung saya lihat itu dikuburkan salah satu warga, ya. Ketika dikubur, pasukan-pasukan pemerintah itu ketika menodongkan senjata kepada orang ini, itu mereka mengatakan, qul, katakanlah. Apa dikatakan? Ashhadu anna Bashar al-Assad, aku bersaksi bahwa Bashar al-Assad adalah Tuhanku. Begitu kata para pasukan ini. Kun Tuhan, menyuhang kun kupok katanya. Kalau enggak bilang, saya tambah pukulan. Dia enggak mau bilang, tetap dia katakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, sampai orang ini akhirnya dikubur hidup-hidup. Waktu dikubur tu dikasih nampak di videonya. Entah masih ada di YouTube, Allah alam, Pak. Sudah lama saya lihat. Jadi diserok langsung cangkol, dikubur hidup-hidup sampai hilang suaranya mengucapkan Allah, 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 hilang suara dalam tanah. Hidup-hidup dikuburkan. Nah, ini berarti menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hati-hati dengan urusan orang-orang yang menyebut nama Allah ketika dia terzalimi, lalu kita tetap melakukan penyiksaan terhadapnya. Baik, ini masih ada 10 hadis Pak semuanya, saya enggak bacakan semuanya lagi, menunjukkan sunnahnya angkat tangan. Namun ada beberapa tempat yang tidak disunnahkan angkat tangan. Contoh, khatib ketika sedang berdiri membaca khutbah, itu khatib enggak disunnahkan angkat tangan. Ketika dia baca di antara doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu khatib enggak ada sunnahnya angkat tangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh. Khatib cukup meletakkan tangan, atau kalau mau pilih melalui hadis Nabi, dia diizinkan mengangkat tangan satu jari. Cuma begini, saya sendiri enggak pernah lakukan ini satu jari, karena fitnahnya banyak, Abang. Kalau kita angkat Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, kena batu di kepala. Nyanpukannya ajaran sesat tu. Karena orang enggak terbiasa dengan itu. Padahal Nabi melakukan itu. Maka paling kurang pilihannya jangan angkat tangan. Letakkan tangan. Itu bagi khatib. Kemudian cara angkat tangan. Jadi angkat tangan ini sunnah, bukan wajib. Kalau kita duduk enggak angkat tangan, Pak, tapi mulut kita berdoa, ya Allah, Rabbighfirli wa li walidayya, itu sudah. Doanya dapat. Cuma kita hilang sunnah angkat saja. Jadi jangan kira wajib. Jadi jangan sampai ada orang enggak angkat, amin, lalu mengatakan, hai, apakah nak buat jaro? Itu kita enggak faham hukum angkat tangan sunnah, hanya sunnah. Tapi lebih bagus angkat. Nah, cara angkat tangan ada macam-macam. Ada yang disebut dengan istighasah. Ya, istighasah ini model angkat tangan sebatas pundak. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, sebatas pundak. Ya. Kemudian yang kedua model istighfar. Istighfar itu dengan model satu jari. Ini istilah-istilah dari Ibnu Abbas. Kemudian yang satu lagi ibtihal. Ibtihal ini angkat tangan tinggi sekali seperti salat istisqa. Ukurannya sampai nampak ketiak. Enggak sunnah menampakkan ketiak. Itu ukurannya. Jadi jangan sampai kita angkat tangan beda ketiak. Enggak. Itu terjadi pada Nabi karena model pakaiannya begitu. Itu semakin kuat permintaan, semakin tinggi tangan ini disuruh angkat. Masalah kita banyak sekali. Angkat tangan tinggi-tinggi, itu menunjukkan kita berharap betul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah kira-kira adab yang seputar menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Saya berhenti di sini karena waktu kita singkat, Bapak. Ada waktu sekitar 5 menit, 7 menit ke depan. Silahkan, ada hal yang ingin ditanyakan. Baik, alhamdulillah, jemaah sekalian, mengenai mengangkat tangan, barangkali ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas atau yang ingin diminta penjelasan